Program studi pendidikan sejarah. Di sini saya masuk izin observasi. Ini boleh. Meja kau dapat pakai warna hijau. Jauh di belakang. Macam kur. Program studi pendidikan sejarah. Di sini sebelum kita memulai materi kita yaitu tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini, kita berdoa dulu ya sebelum memulainya. Bapak boleh dibimbing. Semua siap. Doa mulai.
belakang. Dan juga Saya. Sinta, Siti, hadir. Syakira, Tazkira Amalia, Wali Farouk, Juliana Putri. Baiklah, kita akan memulai materi kita tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang tahu nggak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu kita itu dari mana? Dari Adam. Wardah. Kau nak jelasin PPT. Kau nak jelasin PPT. Sebelumnya kalian ambil dulu bukunya di perpus. Masa kamu kalian belajar pakai buku? Moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini pasti banyak yang nanya kan kapan dan dari mana nenek moyang kita datang ke Indonesia ini, yaitu kita akan mempelajarkan tentang materi-materinya, yaitu tentang teori-teori ada yang dari teori migrasi Austronesia, dan teori penyebaran melalui laut, dan yang terakhir ada teori tentang penyebaran lewat darat. Di sini akan dijelaskan tentang asal-usul dan di mana tempat nenek moyang kita berada, dan juga tentang transportasi nenek moyang kita pada saat itu, dan nenek moyang kita itu berasal dari mana, dan apakah nenek moyang kita itu masih ada sampai sekarang atau tidak, kita jelaskan di sini ya. Peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, karena keberadaan kita di Indonesia ini perlu kita ketahui. Awal keberadaan manusia di Indonesia menjadi zaman praaksara yang mempunyai beberapa pendapat berbeda-beda bagi para ahli sejarah mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kita ini. Yang pertama yaitu nenek moyang bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunani, yaitu di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong yang tanahnya itu dikenal sangat subur. Diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain, karena nenek moyang kita itu sempat dijajah pada waktu itu. Pokoknya dia memilih untuk meninggalkan daerah hulu. Alat transportasi nenek moyang kita pada saat itu yaitu dia menggunakan perahu bercandik. Perahu bercandik ini penemuan nenek moyang kita pada
bangsa Indonesia kita ini mempunyai kebudayaan kelautan, yaitu penemuan model asli perahu bercandi yang merupakan ciri khas kapal bangsa Indonesia, orang-orang Austronesia. Ini teori Austronesia ini dipercayai oleh manusia-manusia zaman sekarang karena teori Austronesia ini tuh menyatakan bahwa berasa ini nenek moyang kita itu berlayar melintasi kepulauan Filipina dan mencapai kepulauan Indonesia sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Itu makanya teorinya itu dipercayai. Tapi di sini teori asal usul nenek moyang kita ini ada 4 teori. Yang pertama, teori migrasi Australoid. Teori ini mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah kelompok Australoid yang bermigrasi ke wilayah Indonesia, wilayah Asia Tenggara, wilayah Australia sehingga 40.000 sehingga 50.000 tahun lalu. Dan teori kedua tentang teori migrasi Australasia. Nah, teori migrasi Australia ini dipercayai dan dapat dimengerti lah. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang Australia yang berasal dari Taiwan adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka berlayar melintasi kepulauan Filipina dan mencapai kepulauan Indonesia sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Migrasi ini membawa budaya, bahasa, teknologi yang membentuk banyak aspek masyarakat Indonesia. Nah, nenek moyang kita ini berasal dari, kalau menurut teori migrasi Austronesia, yaitu berasal dari Taiwan. Dan yang ketiga, teori penyebaran melalui laut. Teori ini menekankan kan nenek moyang kita ini hobinya pelaut, berlayar. Jadi teori ini menyebarkan bahwa menekankan peran penting perdagangan dan penyebaran budaya melalui jalur laut dan membentuk masyarakat Indonesia para pedagang dan pelaut dari berbagai wilayah, membawa pengaruh budaya, bahasa, agama dan kepulauan Indonesia. Mereka tuh berdagang rempah-rempah. Jadi minggu besok akan dijelaskan oleh kawan kita. Dan teori keempat, teori migrasi melalui darat. Jadi dari laut dari darat dibawa adok gitu. Beberapa teori juga menunjukkan kemungkinan migrasi manusia melalui daratan Asia Tenggara yang terhubung pada masa lalu, terutama selama zaman es yang mengakibatkan penurunan permukaan laut. Jadi mereka tuh memakai, jadi menurut teori migrasi melalui darat ini, dia tuh nenek moyang tuh pernah berjalan tuh lewat darat tapi tidak di laut. Tapi karena permukaannya ini tidak memungkinkan, makanya mereka tuh menemukan perahu bercandi untuk transportasi, yaitu untuk berlaut. Nah, materi kedua ini yaitu manusia purba di Indonesia. Ada kalian bukunya ada apa? Manusia purba di Indonesia. Itu banyak tuh, ada Pithecanthropus, yang pertama ada Pithecanthropus paleojapetus dan yang kedua Homo soloensis, dan yang ketiga Pithecanthropus erectus, dan yang keempat Pithecanthropus mojocaprenis, dan yang
Jawab, Miss. Kalau pintar mau jawab. Ini satu kelompok terdiri dari 5 orang ya? 5 orang, ada yang 2 orang di atas 6. Ada yang 4. Jadi Yang mana ada yang 4? Nah, ini ada materi juga tentang moral kehidupan dan hasil budaya manusia pada masa keaksaran Indonesia. Ini ada masa keaksaran Indonesia, yaitu corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia sangat beragam. Ada alat batu, seni lukis dan ukir, pertanian, perdagangan, sistem sosial, kepercayaan dan agama, penggunaan logam. Dan ini ada materi keempat tentang hasil kebudayaan masa keaksaran lanjut. Ini juga bermacam-macam. Masyarakat keaksaran lanjut telah menghasilkan beragam hasil kebudayaan. Nanti kita akan sosial ekonomi, budaya itu apa? Dan ini materi terakhir, bangsa Melayu itu dapat dibedakan dengan 2 tipe. Ada ada yang tahu nggak suku apa? Bangsa Melayu. Apa? Suku Batak, suku-sukuan, oh, ambil suku sendok aku. Adalah kamu. Kamu sumpit nanti. Ada juga kami yang mempelajari tentang Proto Melayu, detail Proto Melayu dan juga bangsa primitif. Itu nanti kalian kejelasin ya. Kita balik kelompok sekarang boleh nggak? Boleh. Nanti ada daripada 4 dari 1. Mau kalian pilih sendiri atau pakai pilih sendiri? berapa orang, Kak? Ada yang 5, ada yang 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Jangan terima aku ada kanan. Kelompoknya nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Tadi kelompok 6. 5 orangnya mana? Saya satu dulu. Nah, dia 8 gue. Aku lagi kasih lagi. Oi, begini oleh kau itu tulis. Oh, begini oleh kau itu. Jangan tulis.
Kelompok keduanya materi manusia urban Indonesia. Kelompok tiga ya tadi ya. Kelompok tiganya tentang corak kehidupan dan budaya manusia di masa prasejarah Indonesia. Dan kelompok empat hasil kebudayaan Tidak dibaca, Be. Nah, ini sistemnya kalian cukup membuat sebuah rangkuman singkat tentang isi teori dipresentasikan ke depan. Yang tidak presentasi boleh ditanya apa aja yang kalian tidak paham.
Dami, dami. Nah, kau dengar. Dami, dami.